Klarifikasi pertama dan yang paling utama kenapa kami mengundang teman-teman adalah soal isu perselingkuhan antara Bapak Hotma Sitompul dengan Mika Vita Wijaya, istri Bam Samson. Fitnah itu adalah fitnah, dan fitnah itu sangat keji karena selamat siang teman-teman. Ya. Kami ditunjuk oleh Bapak Hotma Sitompul untuk jadi kuasa hukum terkait dengan permasalahan yang sekarang ini malah jadi ramai di pemberitaan. Jadi saya Dion Pongkor, sebelah kiri saya Husin Wiwanto, sebelah kanan saya Monang Sagala, itu ditunjuk untuk bertemu dengan teman-teman sekalian, mengklarifikasi banyak berita-berita yang tidak benar terkait dengan permasalahan rumah tangga dari Bapak Hotma Sitompul. Klarifikasi pertama dan yang paling utama kenapa kami mengundang teman-teman adalah soal isu perselingkuhan antara Bapak Hotma Sitompul dengan Mika Vita Wijaya, istri Bam Samson. Fitnah itu adalah fitnah, dan fitnah itu sangat keji karena sumber beritanya tidak ada, dasarnya tidak ada, tetapi sangat ramai dan viral belakangan ini. Pak Hotma memastikan bahwa itu adalah fitnah, dan kami juga sedang menelusuri sumber informasi itu dari mana. Karena kami sedang mempertimbangkan untuk menempuh upaya hukum terhadap fitnah yang sekarang viral di media. Itu yang pertama, mengenai isu perselingkuhan, bahwa sekali lagi kami tegaskan itu tidak benar, itu berasal dari sumber yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, masalah rumah tangga, sebenarnya ini masalah internal antara Pak Hotma dengan Ibu Desi. Pak Hotma memutuskan untuk tidak tampil berbicara ke depan publik masalah rumah tangganya karena Pak Hotma tetap berkomitmen bahwa ini adalah masalah privasi, masalah rumah tangga itu bisa diselesaikan oleh suami dan istri. Kalau sudah melibatkan pihak ketiga, kalau sudah dibawa ke publik, itu akan memperkeruh suasana. Itu yang disampaikan oleh Pak Hotma, bahwa mengenai alasan kenapa permasalahan rumah tangganya mencuat, itu tetap akan menjadi konsumsi privat. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau bertanya? Bang, apakah benar Bang apakah benar Bang, kan ada kabar katanya dari pihak sana tadi saya dengar sudah 8 tahun tidak mendapatkan istri Pak Hotma tidak mendapatkan nafkah batin gitu. Apakah itu benar gitu Bang? Itu tidak benar. Kenapa kita klarifikasi di sini? Karena itu juga tidak benar. Ada lagi? Yang ketidakhadiran Pak Hotma sendiri hari ini kenapa? Ketidakhadiran Pak Hotma, pertama ini masalah rumah tangga yang sebenarnya privat, tidak mau terjebak ke dalam polemik, malah terlihat seperti drama, ya, dibuka ke publik, sementara Pak Hotma berkomitmen sebenarnya menyelesaikan masalah antara suami dan istri, tidak melibatkan pihak ketiga. Kami hadir ditunjuk oleh Pak Hotma karena pihak Bu Desi juga berbicara selalu melalui kuasa hukum. Bang, apakah ada dalam waktu dekat ini pertemuan antara Pak Hotma dengan Bu Desi Bang? Sebenarnya sebelum Pak Hotman masuk, itu sudah ada beberapa pertemuan. Sehingga waktu Pak Hotman Paris mengirim surat pertama kali ya, kami menanggapi dengan mengatakan, kan surat pertama itu menyatakan mau masuk ke rumah, sementara sudah ada proses negosiasi gitu. Kita katakan tolong ditunda dulu, apalagi itu baru surat pertama, mungkin Pak Hotman Paris belum terlalu tahu perkembangannya seperti apa. Kita balas suratnya Pak Hotman Paris, tolong ditunda dulu, ini sedang ada pembicaraan. Tapi rupanya surat kita tidak digubris, terjadilah kemarin aksi ketok-ketok pintu rumah itu. Padahal itu sudah ada surat dari kita, gitu. Karena kita tidak mau ini malah dijadiin drama, gitu. Kira-kira seperti itu. Bang, untuk rumah yang katanya di Seng itu
ceritanya. Kalau menurut informasi dari Pak Hotma, kan ibu meninggalkan rumah, ya kan? Meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang. Kebetulan kan rumahnya cuma bersebelahan itu, ya kan? Nah, sambil membicarakan kenapa meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang berharga, termasuk barang-barang berharga, ya sudah dipagarin dulu. Sambil nanti kita klarifikasi kenapa meninggalkan rumah sambil membawa barang-barang. Proses itu sedang mau ditempuh, tiba-tiba kemarin sudah menunjuk Pak Hotman Paris. Sebelum Pak Hotman Paris itu sudah ada yang ditunjuk oleh Bu Desi untuk bernegosiasi. Bang, Bu Desi bantah bang, katanya dia nggak kabur sendiri maksudnya, tapi diusir. Ya itu kan jadi polemik kan, karena kan dari menurut Pak Hotma beliau meninggalkan rumah, ibu meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang, kan itu perlu penjelasan. Gitu. Terus yang berikutnya kan isu yang mencuat sekarang ngomong lagi soal harta. Ini kan kita belum mau pisah, kok udah ngomong harta, gitu loh. Kita mau mempersatukan kembali sebuah rumah tangga, tidak perlu dibumbui dengan ngomong harta. Gitu. Itu yang memang kan motivasinya harus sama nih untuk duduk bersama. Kalau kita motivasinya untuk berdamai, mempersatukan kembali suami dan istri, sebelah motivasinya udah bicarakan harta, nah itu harus disamain dulu persepsinya, gitu loh. Jadi kalau tinggal satu rumah, satu motivasinya mau bersatu, satu motivasinya harta, takutnya, menurut Pak Hotma, takutnya mengosongkan rumah lagi, gitu. Bang, tapi sebenarnya apa sih bang yang terjadi bang dalam ini bang, masalahnya kan belum ada ini nih kejelasan nih, masih ngambang. Mengenai alasan sudah dipesankan bahwa itu adalah konsumsi pribadi. Bang, tapi alasannya apa bang? Dibutuhkan sekat rumah itu bang, seng-seng itu dibangun segala macam, itu apa bang? Tadi kan sudah saya jawab bahwa kan kemarin meninggalkan rumah dengan membawa, kan kebetulan rumah cuma bersebelahan kan, dipindah-pindahkan. Jangan dipindah-pindahkan dulu lah, udah batasin dulu, kita bicara. Jadi dari pihak Pak Hotman sendiri yang membatasi Membuat hal itu. Mencegah jangan sampai nanti, kan itu bisa berpotensi hukum dan pidana juga kan. Janganlah, kita kan pengen ini semua selesaikan baik-baik secara internal sebenarnya. Kita tidak mau ada orang yang menari di atas genderang rumah tangga orang lain. Bang, tapi sebenarnya Pak Hotma berharap atau keinginannya apa sih bang dalam adanya permasalahan ini bang? Apakah ingin kembali lanjut atau seperti apa gitu bang? Pengen baik-baik aja. Pak Hotma maunya bersatu kembali. Kalau memang tidak mau bersatu kembali, ayo kita bicara apa penyebabnya, kan gitu. Tapi sama sekali tidak ada soal perselingkuhan. Soalnya kan dari pihak Bu Desi kan, Bu Desi ingin sekali bersatu kembali dengan Pak Hotma gitu kan. Tapi dari sini kalau memang ada begitu, gitu. Sebenarnya kalau memang seperti itu kan bisa diselesaikan secara internal. Tidak perlu konferensi pers sampai 2 kali. Kami tekankan, kami sebenarnya tidak mau melakukan konferensi pers berkali-kali. Kami berharap ini adalah pertama dan terakhir. Dengan klarifikasi tadi sudah jelas bahwa tidak ada perselingkuhan. Yang kedua, masalah rumah tangga adalah masalah privasi. Dan ini kami berharap ini konferensi pers kami pertama dan terakhir untuk memberikan informasi yang benar apa yang terjadi. Tapi kalau Pak Hotma sama anak-anaknya sendiri seperti apa bang? Mungkin sama BAMS gitu atau gimana? Hubungannya sebenarnya baik-baik saja. Baik-baik saja, hubungannya baik-baik saja. Bang, kalau misalnya mau nggak mau pisah gitu, mau gabung, kenapa harus dibatasi bang? Kan tadi kan kan motivasinya kan harus sama. Kalau meninggalkan rumah dengan membawa barang kan berarti ada motivasi yang berbeda, ya kan? Ya sudah, kan rumahnya berdekatan. Ya sudah, dipagarin dulu, biar barang jangan dipindahkan dulu, bicarakan dulu. Tapi bukan itu sebagai apa, menambah pemicu bang ya? Maksudnya bisa dibilang sebagai hal itu jadi makin memperkeruh suasana rumah tangga gitu bang? Enggak juga, kan kita punya pertimbangan sendiri. Karena kan seperti tadi saya sampaikan bahwa memindahkan barang-barang itu juga kan sebenarnya berpotensi pidana. Ya kita mencegah lah, gitu. Jangan begitu. Makanya kita bicarakan, kita coba selesaikan secara internal. Gitu. Bang, saat pertama kali isu yang tadi perselingkuhan itu mencuat bang, bagaimana perasaan Pak Hotma bang? Seperti apa? Dia sempat marah kah atau marah kecewa? pasti. Marah pasti, kecewa pasti, sedih apalagi,
gitu. Karena itu sama sekali tidak benar, gitu. Dan dia juga sangat mengkhawatirkan psikologis cucunya, anaknya Bams dan Mika. Anaknya Bams dan Mika itu sudah mengerti, gitu loh. Ibunya diisukan selingkuh sama mertuanya, ya. Padahal berita itu tidak benar. Itu yang dikhawatirkan, gitu. Karena harusnya melihat psikologis anak juga. Ini ada anak, gitu. Gitu. Makanya kami juga pada saat disampaikan Pak Hotma tekankan itu bahwa itu tidak benar isu perselingkuhan itu. Bang, Pak Hotma sendiri jadi ini nggak sih, mohon maaf, mungkin malu karena pasti rekan-rekan kerjanya itu kan pasti pada tahu, ada yang sempat bertanya juga atau seperti apa gitu Bang? Malu tidak lah, karena kan informasi yang disampaikan itu kan semua banyak yang tidak benar. Tinggal makanya kita hadir untuk klarifikasi, karena banyak informasi yang beredar itu tidak benar, gitu. Bang, ditunjuknya Hotman Paris sebagai pengacara Ibu Desire. Itu haknya Bu Desi untuk menunjuk siapapun yang menurut dia bisa mewakili Bu Desi untuk menyelesaikan masalah inilah. Cuma kan teman-teman bisa nilai sendiri kan, jadi rame kan. Karena kan ada komunikasi nggak bang antara Kita sebenarnya nggak mau rame gitu. Cuman kalau ditunjuknya Bang Hotma ya jadi rame nih. Apalagi kan dulu kan sempat ada perselisihan antara Bang Hotman dan Bang Hotma sendiri kan beberapa tahun belakangan. Kalau antara lawyer itu biasa lah, kalau lagi pegang klien A, Pak Hotman Paris pegang klien B, pasti untuk kepentingan klien kan berselisih. Tapi setahu kita sih ya, di belakang itu di luar kepentingan klien baik-baik saja. Nah, di sini sama Bang Hotma sendiri di sosial media, Bang Hotman. Siapa? Bang Hotman nyindir Bang Hotma di Itu sosial. kan persepsi kalian aja. Jadi gimana Bang? Artinya dari Banyak orang usir istri. Kalau versinya Bang Hotman ya, banyak orang usir istri. Kan dia nggak nyebut. Kalau nyebut baru kita akan tanggap ya. Gitu. Kan persepsi aja nyindir-nyindir. Bapak Biarin aja sendiri lah. merasa kecewa nggak sih Bang dengan Ibu Desire karena dipilihnya Hotman Paris dan mungkin bisa bercerita untuk masalah rumah tangga Hotman Paris? Intinya Pak Hotman menyayangkan ini jadi konsumsi publik di tengah proses pembicaraan yang sedang dijalankan. Karena Pak Hotman Paris itu masuknya di tengah sebenarnya. Malah jadi rame. Ada lagi? Ya, cukup. Cukup ya? Sudah jelas ya semua ya? Oke, makasih ya semua. Bang, terakhir mungkin boleh Bang, kira-kira Bang Hotma sendiri ada mau muncul di publik apa masih tetap diam aja atau menghindari? Pada saat yang tepat pasti akan muncul lah. Ya, cuma karena sekarang tuh lagi ramai, lagi panas, ya kan konferensi pers terus juga dari sebelah gitu. Kita nggak mau ini malah jadi makin memperkeruh suasana. Tapi pada saatnya pasti akan bicarakan. berarti memang belum ada gugatan ya Bang ya? Belum ada gugatan, belum ada perceraian, belum ada pembicaraan karena cerai, udah ribut harta gono gini, itu yang kita sayangkan. Terus satu lagi nih, mengenai harta. Kalau orang ngerti hukum, mau atas nama suami, mau atas nama istri, haknya sama. Itu aja ya. Karena kan ada yang ngomong mungkin Bang Hotma aja apa harta saya semua atas nama istri. Memang boleh istrinya jual tanpa izin Pak Hotman Paris, kan nggak boleh. Jadi kalau orang ngerti hukum, harta itu mau atas nama suami, mau atas nama istri, haknya sama. Itu harta bersama. Gitu. Jadi kita nggak mau nanti malah, wah itu nggak baik ini. Ya tapi kalau orang ngerti hukum pasti tahu lah. Nama siapa aja, teman-teman punya suami istri, nama siapa aja nggak masalah, haknya sama. Gitu. Kecuali ada perjanjian pisah harta. Kecuali ada perjanjian pisah harta ya. Bang, tapi Bu Desire sendiri menyebutkan bahwa semua hartanya tidak ada atas nama dari tersebut. Itu tadi saya bilang, ini kan masih dalam ikatan pernikahan. Harta atas nama siapa aja haknya sama untuk suami istri ya. Berarti Bang Hotma sendiri menjamin ya untuk bahwa harta itu memang Kita patuh pada hukum. Hukum sudah mengatur, menjamin. Jadi istri-istri juga tidak usah cemas. Kalau suami beli dalam pernikahan, ditaruh nama suami, hak istri ada di situ. Ada. Nggak ngaruh gitu. Jadi jangan malah dijadiin bumbu seolah-olah kita jahat dan segala macam gitu. Makanya kita klarifikasi juga. Secara hukum, hak suami istri sama terhadap aset-aset. Ya, oke, teman-teman. Nah, yuk.